dan BPHTB, kemudian jenis pajak daerah yang lain ya, retribusi, itu sebenarnya dulunya adalah jenis pajak pusat. Jadi pemerintah pusat yang memungut teman-teman. Tapi sejak diberlakukannya otonomi daerah teman-teman tahu ya, jadi daerah atau wilayah masing-masing daerah itu diberi wewenang untuk mengelola sendiri kehidupan rumah tangganya ya. Kehidupan rumah tangganya maksudnya ya pengeluarannya, pendapatannya mereka olah sendiri ya. Nah, pendapatannya bersumber dari pajak-pajak yang sifatnya lokal ya, pajak-pajak daerah tersebut. Nah, itu merupakan sumber pajak daerah yang akan dikelola oleh masing-masing daerah. Nah, teman-teman, tapi yang paling famous ya, yang paling terkenal di antara jenis pajak daerah yang lain itu adalah PBB dan BPHTB. Karena ini setiap tahun pasti teman-teman menjumpai ya, kalau misalkan teman-teman pernah nggak diminta tolong mamah atau papahnya untuk bayar PBB rumahnya, nah itu merupakan jenis pajak daerah ya. Nah, layar saya sudah terlihat teman-teman. Sudah, Bu. Oke. Nah, yang hari ini kita nggak akan pelajari semua ya untuk jenis pajak daerah. Kita hari ini akan fokus di PBB dan BPHTB. Nah, ini ya. Untuk PBB, nah, PBB ini adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Jadi PBB itu bukan persatuan bangsa-bangsa ya teman-teman ya, atau peraturan baris berbaris ya teman-teman ya. Jadi PBB ini adalah pajak bumi dan bangunan ya. Jadi bumi dan bangunan yang dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan ya. Bumi itu maksudnya tanah ya, kemudian dan bangunan yang di atasnya. Bangunan itu tidak selalu bangunan dalam bentuk rumah, bisa juga nanti kolam, taman, pagar ya, pokoknya yang bentuknya berdiri di atas tanah gitu aja ya. Itu objek pajak PBB. Kemudian, apakah semua bangunan dan tanah ini dikenai pajak, teman-teman? Ya, tapi ternyata tidak semua ya, teman-teman ya. Ada beberapa yang dikecualikan dari objek pajak PBB. Ini materinya, detailnya teman-teman bisa lihat di video kelompok penyaji ya, teman-teman ya. Sudah disajikan dengan detail ya. Saya hanya mengulas sedikit ya, mengulas singkatnya ya. Nah, untuk yang bukan objek pajak, itu diantaranya adalah bumi dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ya, untuk public service ya. Kemudian penyelenggaraan pemerintah seperti kantor-kantor pemerintah, ya, istana negara, kemudian kantor-kantor dinas ya, itu untuk penyelenggaraan pemerintah. Mereka tidak dikenakan PBB ya atas tanah dan bangunannya. Kemudian juga untuk perwakilan diplomatik, lembaga internasional. Nah, termasuk termasuk tanah ya yang digunakan untuk kepentingan umum, misalnya makam ya atau kuburan, hutan lindung, hutan suaka, ya, taman nasional. Kemudian di situ ada situs purbakala. Kemudian jenis fasilitas publik yang lainnya ya. Kalau kuburan ya tentu ya nggak ada PBB-nya ya, siapa yang mau bayar ya. Wajib pajaknya siapa, nggak ada ya, karena itu untuk kepentingan umum, termasuk hutan lindung ya, masa ya siapa yang mau bayar PBB hutan lindung ya. Nah, itu karena untuk kepentingan umum ya, maka dia dikecualikan dari objek pajak PBB. Kemudian subjek pajaknya jelas bahwa dia adalah orang pribadi atau badan yang dia punya hak atas bumi dan bangunan. Nah, kemudian haknya ini hak kepemilikan ya teman-teman ya. Tapi PBB ini walaupun dia melekat kepada pemiliknya bisa dialihkan kepada orang atau orang pribadi atau badan yang dia memiliki hak guna atau hak pakai. Misalnya apa teman-teman? Kalau misalnya teman-teman kontrak rumah ya, sebenarnya teman-teman nggak punya hak milik ya atas rumah kontrakan tersebut, tapi teman-teman pakai, berarti teman-teman punya hak guna ya, hak pakai atas bangunan dan tanah tersebut. Maka si pemilik tanah dan bangunan yang dikontrak, yang teman-teman kontrak itu bisa mengalihkan pajaknya, PBB-nya kepada teman-teman selaku pengguna ya, selaku penerima manfaat.
Tapi untuk SPT PBB-nya tetap atas nama pemilik ya. Jadi nanti tergantung kesepakatannya di awal ya, bagaimana nanti pembayaran PBB itu, apakah sudah include pada harga sewa atau akan dibayar sendiri. Itu bisa dialihkan teman-teman. Ya. Kemudian, nah PBB ini berbeda dengan jenis pajak yang lainnya yang teman-teman kemarin sudah pelajari ya, teman-teman sudah belajar PPh dan PPN, bahwa PPh dan PPN itu adalah self assessment ya teman-teman ya. PPh itu self assessment ya. Artinya apa teman-teman? Artinya pajak itu dihitung sendiri ya. Kemudian dilaporkan sendiri, disetorkan sendiri, self assessment. Jadi kalau misalkan teman-teman melaporkan SPT PPh, SPT pajak penghasilan itu ya, itu teman-teman menghitung sendiri. Nah, beda dengan PBB teman-teman. PBB ini jenis pajak yang dia pemungutannya adalah menggunakan official system. Artinya apa teman-teman? Artinya PBB ini sudah dihitungkan, nilai pajaknya sudah dihitungkan, sudah dibuatkan SPT PBB-nya, kita tinggal bayar. Jadi kalau teman-teman amati ya, di tiap tahun, coba teman-teman nanti tanya orang tuanya ya, biasanya awal tahun begini, nanti akan ada edaran dari kelurahan ya, dari RT RW, untuk SPT PBB yang jatuh temponya biasanya nanti bulan Agustusan ya, sekitar bulan Agustus ya, 6 bulan jangkanya ya. Nah itu sudah dalam bentuk SPT teman-teman ya, sudah dalam bentuk SPT, sudah ada perhitungannya, teman-teman tinggal bayar. Nah itu bedanya dengan PPh dan PPN ya teman-teman. Kalau kemarin kan kita ngitung sendiri ya. Nah nggak ada ceritanya ya kalau PBB itu kita hitung sendiri ya, kita ngukur luas tanah tiap tahun ya, kemudian ngukur luas bangunan gitu ya, kemudian menilai bangunan ini kira-kira nilainya berapa, enggak ya, itu sudah ada petugasnya sendiri yang menilai ya, Fiskus ya. Nah ini adalah PBB yang menggunakan official system, jadi kita tinggal bayar saja ya. Jadi untuk perhitungan ya, kemudian pelaporan sudah oleh Fiskus. Kemudian teman-teman walaupun PBB ini adalah official system, tapi karena teman-teman belajar pajak ya, maka teman-teman juga harus bisa menghitung pajak PBB-nya ya, bisa menghitung PBB. Jadi teman-teman kan nanti lulus kan menyandang gelar sarjana manajemen ya teman-teman ya. Nah nanti ditanyain kira-kira ngitung PBB bisa nggak? Harus bisa ya, karena di situ adalah image masyarakat taunya teman-teman adalah sarjana manajemen yang pernah ngambil basic perpajakan ya. Jadi kalau ditanyain bisa ya. Oke. Bukan berarti kalau kan itu udah dihitung Fiskus Bu, kita nggak perlu belajar PBB. Nah, gitu ya, nggak gitu juga kali ya. Nah, untuk PBB, teman-teman perhitungannya adalah tarif ya, seperti biasa teman-teman ya, tarif dikali dasar pengenaan pajak. Nah, yang menjadi masalah adalah nanti kita menentukan dasar pengenaan pajaknya. Ya, apakah dari nilai bangunan tersebut? Kalau dari nilai bangunan berarti berapa nilainya? Bagaimana kita menilai bangunannya kan gitu ya, teman-teman ya. Kalau ada rumah, PBB-nya berapa? Dasar pengenaan pajaknya dari mana? Dari nilai rumah. Nah, nilai rumah ini kita pakai nilai yang mana? Padahal misalnya sudah dibeli 10 tahun yang lalu ya. Nah, untuk dasar pengenaan pajak, teman-teman kita akan gunakan NJOP ya, dikurangi NJO PTKP. Apa itu teman-teman ya? NJOP itu nilai jual objek pajak ya. Berarti kalau sebuah objek pajak itu tanah dan bangunan ya teman-teman ya, nilai jualnya berapa ya. Kalau ternyata Bu, kalau misalnya rumah ini sudah dibeli 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu nih ya, pokoknya bangunannya sudah dibeli, harga belinya sudah nggak tahu ya, sudah direnov berkali-kali, lah nilai jualnya berapa. Nah, itu teman-teman kalau ditanya seperti itu, karena ini PBB ya teman-teman ya, regulasinya berdasarkan aturan pemerintah daerah masing-masing. Jadi antara nilai bangunan misalnya di Provinsi Jakarta, DKI Jakarta dengan misalnya di
Lombok Timur atau di Papua sana ya, itu akan jelas akan berbeda atau nggak usah jauh-jauh teman-teman. Nilai tanah atau bangunan di DKI Jakarta dengan di Semarang aja beda jauh ya, beda sangat signifikan ya. Sehingga untuk penetapan NJOP-nya pasti setiap daerah akan berbeda-beda teman-teman. Nah setiap daerah punya aturan sendiri-sendiri untuk menetapkan NJOP. Teman-teman bisa lihat file di PDF, di Kulino ya teman-teman, saya unggah di Kulino contoh penetapan NJOP berdasarkan Perwal Kota Semarang karena kita kuliahnya di Semarang ya teman-teman ya, Udinus kan di Semarang ya, jadi saya contohkan di Semarang. Kalau teman-teman pengen tahu daerah masing-masing, misalnya ada yang Kabupaten Kendal atau Kabupaten Cilacap misalnya Brebes, teman-teman bisa googling ya sendiri-sendiri NJOP di daerah masing-masing ya. Tentu teman-teman nanti bisa bandingkan, nilainya akan berbeda karena itu berdasarkan perda masing-masing. Nah, untuk NJOP teman-teman tidak kita langsung kalikan dengan tarif, tapi kita kurangkan dulu dengan NJO PTKP ya. Jadi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi ada nilai jual minimum ya. Kalau misalnya teman-teman kemarin belajar pajak penghasilan, berarti NJO PTKP ini istilahnya adalah PTKP-nya. Ya, jadi tidak seluruh nilai jual objek pajak itu kita kenakan PBB teman-teman. Jadi kita kurangkan dulu dengan bagian nilai jual yang tidak kena pajak. Jadi untuk NJO PTKP ini juga ditetapkan masing-masing daerah akan berbeda-beda. Ya, jadi berdasarkan perda masing-masing daerah. Karena ini jenis pajak daerah, teman-teman. Jadi nggak ada aturan single regulation, yang nggak ada aturan yang baku, nggak ada aturan yang satu single ya. Untuk jenis PBB, baik tarif, kemudian NJOP, NJOP TKP, semuanya masing-masing diatur oleh masing-masing perda ya, masing-masing pemerintah daerah. Oke. Nah, untuk NJOP, kalau misalnya diketahui harga NJOP per meternya, teman-teman bisa kalikan dulu dengan luas tanah atau bangunannya. Jadi kalau misalnya bangunannya 500 meter, harga NJOP-nya misalnya 1 juta. Nah, teman-teman untuk NJOP per meternya 1 juta misalnya. Untuk total NJOP-nya teman-teman kalikan dulu ya, 500 kali 1 juta. Begitu ya. Kemudian teman-teman, di dalam PBB itu kita ada 2 klasifikasi ya. Tarif yang untuk P2 dan P3. Jadi untuk P2 itu PBB pedesaan dan perkotaan. Objek pajaknya adalah bumi dan bangunan yang ada di wilayah pedesaan dan perkotaan. Ini yang sering kita jumpai teman-teman, karena ya yang paling banyak objek pajaknya ya ini ya PBB itu yang tarif P2. Jadi wilayah bumi dan bangunan yang ada di wilayah pedesaan dan perkotaan. Baik itu rumah pribadi, rumah kemudian gedung, pabrik ya, perusahaan, kecuali instansi pemerintah ya teman-teman, sawah ya, itu masuk P2. Nah, untuk P2 teman-teman, tarif maksimum paling tinggi itu 0,3%. Ya, paling tinggi 0,3%. Selanjutnya ditentukan masing-masing daerah ya. Jadi nanti masing-masing daerah akan berbeda teman-teman. Enggak semuanya 0,3. Misalnya ada daerah yang 0,2 atau 0,15 tergantung klasifikasi dari NJOP-nya. Ada 0,24 ya, nanti beda-beda teman-teman. Tapi dari pusat ditentukan maksimum 0,3, berarti nggak ada daerah yang lebih dari 0,3, nggak ada yang 0,5 atau 0,6, nggak ada teman-teman. Maksimum 0,3. Untuk NJOP TKP ditentukan paling minimum, paling rendah adalah 10 juta. Artinya nggak ada yang di bawah 10 juta. Misalnya 5 juta, nggak ada teman-teman. NJOP TKP paling minimal 10 juta. Selanjutnya ditentukan masing-masing perda ya, pemerintah daerah ya. Jadi ada yang 12 juta, ada yang 15 juta, tergantung masing-masing daerahnya ya. Tergantung nanti pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut bagaimana ya. Tapi yang pasti tidak ada yang di bawah 10 juta. Oke, itu untuk P2 teman-teman. Kemudian yang P3
Yang P3 itu untuk PBB sektor industri perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Teman-teman kalau perkebunan tahu ya, jadi itu wilayah bumi ya, tanah luas untuk sektor industri perkebunan. Begitu juga perhutanan, hutan yang industri ya teman-teman ya, dan pertambangan. Nah untuk PBB yang P3 kita dikenakan tarif 0,5% teman-teman, tunggal. Ya, jadi ini seluruh daerah sama. Itu bedanya ya teman-teman ya, antara PBB yang P2 dengan P3. Ya, kalau yang P3 tarifnya tunggal 0,5%. Kemudian NJOP TKP-nya ditentukan 12 juta. Oke. Kemudian tarifnya, nah ada perbedaan teman-teman. Untuk PBB-nya, ya tarifnya itu tarif dikali NJKP ya, sedangkan NJKP ini adalah 40%-nya dari NJOP ya. Jadi NJOP-nya dikalikan dulu dengan 40% baru dikalikan dengan tarif, berbeda dengan yang P2 tadi ya. Kemudian teman-teman, untuk NJOP sendiri seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa itu ditentukan masing-masing perda. Nah, kalau misalkan di daerah tersebut tidak ada perda, belum ada perda yang mengatur tentang NJOP, misalnya ada daerah yang baru, penetapan NJOP bisa menggunakan harga rata-rata dari nilai perolehan. Maksudnya bagaimana teman-teman? Maksudnya bisa misalnya nilai perolehan dari berbagai objek ya, kemudian objek pajak misalnya bangunan, kemudian ada beberapa bangunan yang dengan spesifikasi sama, itu kemudian nilai perolehannya berapa, nilai perolehan itu harga beli ya teman-teman ya, atau nilai transaksi ya, kemudian berarti kita rata-rata ya, kira-kira kalau misalnya bangunan dengan luas misalnya 100 atau 500 meter, itu rata-ratanya harga belinya kira-kira sekitar 500 juta misalnya. Nah itu kita boleh menggunakan dasar itu teman-teman. Nah kemudian kalau misalnya tidak terjadi transaksi jual beli, berarti kita bisa gunakan perbandingan objek sejenis. Jadi kalau misalnya bangunan luasnya 500 meter, ini kan udah dibeli, ini udah 5 tahun yang lalu nih. Nah kemudian kita cari perbandingan objek sejenis ya dengan spesifikasi yang sama, kalau dijual pada saat ini atau dibeli pada saat ini, nilainya berapa, itu namanya nilai perbandingan teman-teman, atau bisa dengan menggunakan nilai perolehan yang baru ya, atau harga beli yang baru. Oke, kemudian ini contoh penetapan NJOP teman-teman. Teman-teman bisa lihat file PDF yang Perwal Kota Semarang ya. Di sini misalnya bumi tanah ya, kalau misalnya saya punya tanah misalnya 1000 meter, nah teman-teman nilai jualnya misalnya per meternya 1 juta misalnya di daerah Banyumanik ya, tapi udah langka ya teman-teman Semarang yang 1 jutaan ya teman-teman ya. Kalau daerah yang bawah Udinus, kemudian Pandanaran, Tamrin, Gajah Mada itu sudah daerah segitiga emas ya teman-teman ya, sudah daerah pusat bisnis, harga tanah per meter di situ tidak boleh 3 juta teman-teman ya, lebih dari 3 juta. Nah, kalau misalnya 1 juta per meternya, nah berarti NJOP-nya di sini teman-teman ditetapkan di Semarang ini 1.274. Ya, ini untuk menghitung nilai NJOP per meter, teman-teman. Kemudian kalau misalnya saya punya tanah 500.000 per meter di daerah sana ya, pucuk gunung. Gunung Pati masih masuk lagi, naik-naik. Nah, itu pokoknya saya dapat misalnya 500.000 per meternya. Nah, ya, ini masih di bawahnya ini berarti teman-teman. Nanti teman-teman lihat ya, masih di bawahnya 800.000 per meter untuk NJOP-nya. Oke. Nah, ini contoh penetapan NJOP. Jadi masing-masing daerah ini akan berbeda-beda, teman-teman. Ya, tergantung nanti kondisi perekonomian di wilayah tersebut. Nah, teman-teman, untuk perhitungan PBB-nya, ya coba kita aplikasikan ke contoh ya. Di sini ada wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa
tanah luasnya 800 meter persegi, harga jualnya per meternya 300.000. Kemudian bangunan 400 meter, nilai jualnya 350. Taman seluas 200, nilai jualnya 50.000. Kemudian dia punya pagar. Pagar ini ada yang teman-teman tahu ya, ada bangunan pagar dari tembok itu ya teman-teman ya, yang dibangun permanen. Nah, itu panjangnya 120, tinggi 1,5. Nilai jualnya, kalau pagar itu misalnya bangunan pagar itu dijual misalnya 175.000 per meter persegi. Nilai NJOP-TKP ditetapkan 10 juta, tarif PBB-nya 0,2%. Nah, di sini siapa yang membantu saya untuk menghitung PBB? Oke, karena kita sesi terakhir teman-teman, saya masih open partisipasi, kesempatan untuk mengumpulkan poin tambahan masih ada. Oh, ternyata sudah ada yang resen teman-teman. Mbak Selvia dengan Mbak Ike ya, gercep sekali. Oke, good ya. Oke, yang pertama Mbak Selvia dulu ya. Mbak Selvia, untuk NJOP bumi, bumi dulu ya, tanah dulu kita hitung terlebih dahulu. Untuk NJOP buminya soalnya apa sih? Bentar, itu gimana? Luas tanah. Oke. NJOP rumusnya apa dulu tadi? Luas tanah atau bangunan. Luas tanahnya berapa? Luas bumi dikali luas harga atau luas tanah dikali Oke, jadi luas tanah atau bangunan dikali dengan harga NJOP per meternya. Nah, karena di situ tidak ditemukan informasi NJOP, kita boleh menggunakan harga jual ya. Oke, berarti karena di situ tidak ada informasi NJOP, harga NJOP per meter ya teman-teman, kita boleh menggunakan harga jual ya. Kalau untuk bangunan atau bumi kita boleh menggunakan harga jual atau harga perbandingan tadi ya. Kalau di sini ketahui harga jual yang paling mudah, berarti kita boleh menggunakan harga jual sebagai dasar NJOP. Oke, good. Kemudian untuk tanah luasnya berapa itu Mbak Selvia? Iya, 800 kali harga per meternya. Oke, per meternya 300.000. Kita kalikan ya teman-teman ya. Tanah atau bumi ini per meternya 300.000 dikali luasnya 800 meter persegi. Berarti nilai NJOP buminya berapa Mbak Selvia? 240 juta, Bu. Oke, good. 240 juta. Kemudian bangunannya terdiri dari apa saja itu Mbak Selvia? Terdiri dari bangunan itu sendiri, kemudian taman, dan pagar. Oke. Yang bangunan dulu, NJOP-nya berarti berapa Mbak Selvia? 400 meter persegi dikali harga jualnya 350 per meter persegi. 400 meter kali 350 per meter persegi. Berarti di sini nilainya 140 juta. Oke, 140 juta untuk NJOP bangunan ya. Kemudian yang taman. Yang taman itu nilainya luasnya 200 ya. Persegi. Kali dengan harga jualnya 50.000 per meter persegi. Harga jualnya 50.000.
200 meter kali per meternya adalah 50.000. Nilainya berarti berapa Mbak Selvia? 10 juta, Bu. 10? 100? Juta. 10 atau 100? 10 ya? Bentar, Bu. 200 kali 50.000. 10 juta. 10 juta ya. Nolnya kebanyakan 1. Oke. Kemudian yang pagar. Nah, untuk menentukan luasnya bagaimana Mbak Selvia? Itu panjangnya 120, tingginya. Panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar itu sama dengan luas ya teman-teman ya. Jadi kayak belajar matematika ya teman-teman ya. Jadi 120 kali 1,5. Kemudian harga per meternya 175 ya. Oke. Berarti 21 juta 120 ya ini ya. 120 ya. Kali 1,5 ya. Oke. 1,5. Ya. 175. Oke, ini ketemunya berapa Mbak Selvia? 31.500.000. Oke, teman-teman tahu ya. Jadi itu kan harga 175 itu kan harga per meter persegi ya. Padahal itu luasnya belum diketahui sehingga kita hitung dulu luasnya. Kalau ada panjang kali lebar atau panjang kali tinggi berarti ya kita kalikan ya panjang kali lebar gitu ya. Itu rumus matematika zaman SD ya. Oke. Berarti total NJOP tanah dan bangunan berapa Mbak Selvia? 421.500.000. Ikut 421 juta. Salah nulis. 500 ya. Ada 500-nya. 421.500.000. Ini merupakan penjumlahan kita total semua ini teman-teman ya. Oke. Terima kasih Mbak Selvia ya. Terima kasih. Kita berikan poin 50. Kemudian untuk selanjutnya kita dibantu oleh Mbak Ike. Silahkan Mbak Ike untuk NJOP-nya sudah dihitung ya. Tadi 421.500.000. Nah, kemudian untuk penetapan PBB-nya bagaimana Mbak Ike? Kita kalikan langsung dengan tarifnya atau bagaimana Mbak Ike? Dikurangkan dulu sama NJOP TKP-nya, Bu. Oke, good. Kita kurangi dulu dengan NJOP TKP-nya. Jadi ini kalau teman-teman kemarin belajar pajak penghasilan ya yang PPh 21, tidak semua porsi penghasilan dikurangi dengan maksudnya dikenakan pajak ya. Kurangi dulu dengan PTKP. Seperti itu juga halnya dengan PBB teman-teman ya. Jadi tidak semua nilai jual, bagian nilai jual itu kita langsung kalikan dengan tarif. Kita kurangkan dulu dengan NJO PTKP-nya. Oke, good. Berapa NJO PTKP-nya Mbak Ike? 10 juta. Oke, 10 juta ya. Sehingga di sini kita kurangkan nilai NJOP dengan NJO PTKP-nya, kita ketemu NJO PKP atau nilai jual objek pajak kena pajak ya. Nilainya berapa? Jadinya Mbak Ike? 411.500.000. Oke, 411.500.000 ini adalah dasar pengenaan pajak dari PBB. Tarifnya berapa Mbak Ike? PBB-nya? 0,2%. Oke, 0,2% ya. Berarti kita kalikan 0,2% kali yang mana Mbak Ike? 411.500.000. Oke, 411.500.000 ya. Ketemunya berapa itu? 823.000. 823.000 gini ya. Iya. Oke. Ini adalah nilai PBB terutang per tahun. Oke, good. Terima kasih Mbak Ike ya sudah membantu. Terima kasih. Nah, teman-teman ini adalah cara menghitung PBB terutang per tahun. Jadi PBB itu dibayarkan tiap tahun ya teman-teman ya.
Nilai NJOP-nya kita tetapkan dulu, kita kalikan dengan luas tanah atau luas bangunan. Kalau diketahui nilai NJOP per meter, ya teman-teman ya. Kemudian kita dapat total NJOP tanah dan bangunan. Jadi untuk objek PBB itu tanah dan bangunan ya teman-teman, tidak hanya tanah saja ya, bumi dan bangunan. Kemudian kita kurangkan dengan NJOP TKP, setelah itu ketemu dasar pengenaan pajaknya yaitu dari NJOP-KP, baru setelah itu kita kalikan dengan tarifnya. Jadi tidak langsung dari total NJOP ya teman-teman ya, tidak dari 421 juta ini, tapi kita kurangkan dulu dengan bagian NJOP-TKP. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan dulu teman-teman? Bisa ya ngitungnya ya, mudah ya. Oke, kemudian kalau ini nyetornya gimana teman-teman? Ada yang tahu teman-teman? Nyetornya kemana ini 823.000? Apakah ke kantor pajak, ke KPP Pratama itu? Atau lewat mana teman-teman kita nyetorin PBB? Ada yang tahu? Ada yang pernah dimintai tolong mamah atau papahnya bayar PBB? Lewat Indomaret, Bu. Ya, lewat Indomaret. Ya, kalau misalkan daerah yang sudah online pembayarannya, teman-teman bisa bayar lewat Tokopedia ya, lewat Indomaret, Alfamart, kantor pos ya. Tapi pajak ini tidak diterima oleh pemerintah pusat. Biasanya itu Bu, ada kayak perangkat desa gitu yang narik. Oke, ada ya kalau di tempat Mbak Selvia ada perangkat desa ya yang narikin PBB-nya. Atau teman-teman pernah lihat loket PBB di kecamatan, ya itu nanti bisa di situ teman-teman ya bayar. Teman-teman jangan pergi ke KPP Pratama ya untuk membayar PBB atau komplain PBB. Misalnya, oh kok PBB-nya kok ini ya, kok lebih tinggi ya dari tahun lalu ya, naiknya banyak nih. Komplain datanglah ke KPP Pratama, pasti akan diusir secara hormat ya teman-teman ya. Karena apa? KPP Pratama nggak ada urusannya sama PBB. Ini merupakan jenis pajak daerah ya. Jadi jangan sampai ya teman-teman yang sudah belajar pajak, apalagi mahasiswanya Bu Suita ya, haram hukumnya datang ke KPP Pratama buat komplain PBB. Ya malu-maluin ya teman-teman ya. Ya. Jadi sering terjadi ya teman-teman karena judulnya di situ kantor pelayanan pajak, kemudian datang bawa SPT PBB komplain. Nah, padahal itu bukan ranahnya pajak pusat ya teman-teman, bukan ranahnya kantor pelayanan pajak. Mereka hanya menangani SPT PPH dan PPN atau PPNBM ya. Mereka hanya dua jenis itu ya. Selain itu teman-teman nggak bisa komplain untuk PBB ke kantor KPP ya. Teman-teman datangnya kalau mau komplain bisa ke kelurahan dulu, kemudian akan diteruskan ke kecamatan, nah kemudian akan diteruskan ke dinas terkait, dinas pendapatan daerah ya di Penda. Ya teman-teman sekarang sudah tahu alurnya ya. PBB itu miliknya siapa ya. Jadi jangan datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat untuk komplain PBB. Ya, itu bukan jalurnya. Nah, sekarang teman-teman, tadi kan PBB kan katanya nih dikecualikan dari objek pajak itu untuk bumi dan bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan kepentingan publik ya, atau kepentingan umum. Nah, kalau perguruan tinggi dan rumah sakit swasta bagaimana teman-teman yang dimiliki oleh swasta ya, bukan pemerintah ya. Kalau pemerintah jelas dia bebas PBB. Nah, kalau rumah sakit dan perguruan tinggi yang swasta, yang dikelola swasta, kemudian apakah dia dikenakan PBB? Ada dasar hukumnya teman-teman. Jadi berdasarkan SK ini ya teman-teman ya, untuk perguruan tinggi swasta dan rumah sakit swasta yang memenuhi kriteria tertentu bisa dikenakan PBB, tapi tarifnya setengahnya dari tarif normal ya, jadi 50%-nya. Oke. Nah, kriterianya seperti apa teman-teman? Kalau untuk PTS itu luas total bangunannya lebih dari 2.000 meter, luas tanahnya dia menempati tanah di lebih dari 20.000 meter, jumlah lantai bangunannya lebih dari 4 atau sama dengan 4, jumlah mahasiswanya 3.000 mahasiswa. Jumlah pungutan SPP-nya lebih dari 2 juta per tahun. Kalau Udinus masuk klasifikasi nggak teman-teman?
Udinus PTS besar ya teman-teman, mahasiswanya lebih dari 3.000. Yang FEB saja untuk satu angkatan saja 600 ya teman-teman ya, 600 mahasiswa loh ya teman-teman. Nah, untuk Udinus berarti masuk klasifikasi PTS besar ya, sehingga pasti nanti dikenakan tarif PBB, bayarnya tapi tidak bayar penuh ya, 50%-nya. Kemudian untuk rumah sakit swasta, jumlah tempat tidur pasien, ya, kalau untuk pasien tidak mampu, kapasitas bednya lebih dari 25% dari ketersediaan tempat tidur. Kemudian sisa hasil usaha atau profitnya diinvestasikan kembali untuk pengembangan rumah sakit. Nah, untuk rumah sakit jenis ini, yang memenuhi klasifikasi ini, tarif dikenakan tarif PBB sebesar 50%-nya, ya. Karena bagaimanapun, perguruan tinggi swasta dan rumah sakit swasta itu merupakan penyelenggara kepentingan publik ya, jadi PBB-nya tidak dikenakan penuh. Oke, sudah ada yang angkat tangan teman-teman, Masya Allah semangat sekali ya. Oke, untuk contoh Royal International Hospital, dia punya kapasitas bed pasien. Untuk pasien tidak mampu adalah 30% dari ketersediaan tempat tidur. Kemudian Royal International Hospital ini menempati tanah seluas 20.000 meter persegi, kemudian luas bangunan 3.000 meter persegi, masing-masing NJOP-nya ditetapkan 200.000 untuk tanah, kemudian 505 untuk bangunan, PBB-nya 0,3%, NJOP TKP-nya 10 juta. Oke, kita langsung minta bantuan ke Mbak Aryani dan Mas Nehru. Oke, good ya. Semangat sekali ya. Oke, Mbak Aryani, untuk NJOP tanah, berarti luas tanah dikali dengan harga NJOP. Harga NJOP. Per meternya ya, di situ sudah saya tuliskan Mbak Aryani, untuk luas tanahnya 20.000 ya. Meter persegi. Oke, NJOP-nya per meternya 200.000. Oke, berarti NJOP tanahnya berapa? 4 miliar. 4 miliar. Oke, 4 miliar. Oke, kemudian NJOP bangunannya luasnya berapa itu, Mbak Aryani? 3.000 meter persegi, Bu. 3.000 menempati 3.000 ya. Kemudian per meternya harganya 505.000. 505. Sehingga di situ NJOP bangunannya berapa? 1.515.000. 1 juta atau 1 miliar? 1 miliar. Oke, kalau 1 juta nanti kalau 1 juta nanti terlalu kecil ya. Oke, 1 miliar 515 ya, karena itu bangunannya luas. Kemudian berarti total NJOP tanah dan bangunannya berapa itu, Mbak Aryani? 5 miliar 515. 5 miliar 515. Nah, ini adalah total NJOP tanah dan bangunan ya. Jadi teman-teman kalau di situ diketahui harga NJOP, teman-teman pakai NJOP. Kalau diketahui harga jual, teman-teman pakai harga jual ya, sama saja ya. Kalau NJOP ditetapkan berdasarkan peraturan, kalau harga jual itu ya harga jual beli ya, harga transaksi. Ya, nilai jual gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Aryani ikut ya. Oke, 5 miliar 515. Nah, selanjutnya kita dibantu oleh Mas Nehru. Berarti dari NJOP kita kurangkan dulu bagiannya dengan apa, Mas Nehru? Kita kurangkan NJOP. NJO PTKP, Bu. Oke, dengan NJO PTKP-nya. Ya, di situ berapa NJO PTKP-nya? 10 juta. Oke, 10 juta sudah saya tuliskan di situ ya. Berarti untuk nilai NJO PKP ini kurang ya. NJO PKP-nya, nilai jual objek pajak kena pajak berapa? Mas Berarti Nehru? 5 miliar 505 juta. Oke, 5 miliar 505 juta.
juta. Oke. Kemudian PBB-nya tarifnya berapa persen, Mas Nehru? 0,3 ya, Bu. 3%. Ya. 0,3 dikali dengan NJOPKP-nya 5 miliar 505 juta. Oke, berarti ketemunya berapa, Mas Nehru? Ketemunya 16 juta 16 juta 515. Oke, good. Nah, karena dia rumah sakit ya Mas Nehru ya, rumah sakit swasta, bayar PBB-nya tidak penuh, tapi 50%-nya ya. Berarti berapa itu Mas Nehru kalau 50%-nya? Berarti jadi 8.257.500. 8.257.500. 8.257.500. Oke, ini adalah PBB yang dibayarkan oleh rumah sakit swasta yang dia memenuhi kriteria tertentu ya. Jadi rumah sakit itu bayarnya hanya separuh ya atau setengah dari tarif normal. Oke. Good, terima kasih Mas Nehru ya sudah membantu. Nah, di situ teman-teman ya, jadi dia bayarnya tidak penuh, tidak 16 juta, tapi bayarnya 8 juta saja ya, 8.200.000 sekian ya. Jadi dia dikenakan tarif 50%-nya. Sama juga dengan PTS yang kalau misalkan dia memenuhi kriteria, maka bayar PBB-nya hanya setengahnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Cukup jelas? Terlalu cepat? Tidak ya, bisa diikuti ya. Oke, kemudian kita untuk PBB sudah, kita masuk ke BPHTB. Nah, teman-teman ada yang bisa membedakan bedanya antara PBB dan BPHTB itu apa? Ada yang tahu bedanya? Dia sama-sama objek pajaknya bumi dan bangunan, tapi kenapa namanya beda? Apakah dia serupa tapi tak sama? Apakah dia saudara kembar yang tertukar? Apaan sih, Bu? Ada yang mau mendefinisikan? Kelompok penyaji? Bedanya PBB dan BPHTB. Jadi, teman-teman, untuk PBB itu pajak bumi dan bangunan. Teman-teman, kalau bayar PBB tiap tahun atau sekali saja? Seumur hidup? Setiap tahun atau sekali saja? Ada yang tahu? Ada yang pernah bayar? PBB itu dikenakan per tahun ya teman-teman ya. Per tahun, sama seperti halnya kalau teman-teman punya motor atau mobil, teman-teman bayar pajaknya. Kalau istilahnya ngisi STNK-nya itu setahun, tiap tahun ya teman-teman ya, sama dengan PBB. Tapi teman-teman kalau BPHTB itu judulnya apa teman-teman? Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, namanya bea perolehan ya, bea perolehan, biaya perolehan ya. Yang namanya perolehan itu bisa disebabkan karena jual beli, tukar, ini ya, hibah, warisan. Nah, yang namanya memperoleh hak ya, berarti perolehan baru. Nah, itu hanya dikenakan satu kali saja teman-teman pada saat terjadinya pemindahan hak kepemilikan ya. Pemindahan hak kepemilikan tidak harus terjadi karena jual beli, tapi yang paling sering terjadi adalah karena adanya transaksi jual beli. Tapi tidak selalu ya teman-teman, bisa disebabkan pemindahan hak kepemilikan itu bisa disebabkan selain karena jual beli, bisa karena tukar, kemudian hibah ya, hibah wasiat atau warisan ya. Jadi yang paling sering jual beli atau bisa juga warisan yang paling sering ya. Jadi walaupun tidak ada transaksi jual beli, kalau hak kepemilikannya berpindah maka dikenakan BPHTB. Terjadi hanya satu kali saja pada saat pemindahan hak kepemilikan, tidak dibayarkan tiap tahun ya. Kalau yang dibayarkan tiap tahun namanya PBB, pajak atas bumi dan bangunan. Oke, sudah tahu bedanya ya. Kemudian untuk subjeknya sama teman-teman, orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Kemudian yang dikecualikan dari objek pajak, apa yang dikecualikan dari objek pajak
yang di PBB, berarti dia menjadi pengecualian objek pajak di BPH-TB. Contohnya adalah bumi dan bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan kepentingan publik, kemudian perwakilan diplomatik, penyelenggaraan pemerintah, kemudian badan perwakilan organisasi, atau yang perolehannya disebabkan karena wakaf, ya, bukan karena warisan atau jual beli. Kalau wakaf bedanya apa sama warisan, teman-teman? Kalau warisan itu biasanya antar pribadi, antar orang pribadi ya teman-teman, dimiliki untuk kepentingan pribadi. Jadi antar misalnya orang tua ke anak, ya, itu kan dimiliki pribadi ya. Tapi kalau wakaf itu pemindahan kepemilikan dari pribadi atau badan ya, digunakan untuk kepentingan publik ya. Jadi teman-teman tahu ya, kalau misalkan digunakan untuk bangun masjid atau digunakan untuk bangun sekolah atau panti asuhan ya, atau tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah, itu bukan termasuk objek dari BPH-TB maupun dari objek PBB ya. Jadi misalnya untuk masjid, untuk gereja ya, itu tidak dikenakan BPH-TB ya. Oke. Nah, kemudian untuk perhitungannya sama ya, relatif sama dengan PBB, tapi kita menggunakan istilahnya adalah NPO PKP, nilai perolehan objek pajak kena pajak. Karena judulnya tadi bea perolehan ya teman-teman, sehingga untuk dasar pengenaan pajaknya dia dari nilai perolehan. Nah, nilai perolehan ini kita kurangkan dulu ya, nilai perolehan dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO PTKP. Sama persis seperti PBB, teman-teman, tapi kita hanya ganti istilah namanya ya, menjadi nilai perolehan. Kalau tadi nilai jual ya, NJO PTKP atau NJOP ya. Sekarang menjadi NPOP atau NPO PTKP, itu hanya istilah, tapi basically pada dasarnya sama teman-teman ya, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, untuk NPOP, nah hitungnya bagaimana teman-teman? Nah, kalau misalnya perolehannya itu disebabkan karena adanya transaksi jual beli misalnya, boleh kita menggunakan nilai transaksi. Tapi di dalam BPH-TB kita harus cermati teman-teman. Kita menentukan NPOP-nya, kita bandingkan dulu dengan NJOP PBB-nya ya. Jadi nilai NPOP itu bisa menggunakan nilai pasar atau nilai transaksi, atau bisa juga dari dasar NJOP PBB ya, jika nilai transaksinya kurang dari NJOP PBB. NJOP PBB tahu tadi nilai jual objek pajak ya, untuk PBB, untuk dasar ngitung PBB. Nah, kalau nilai NJOP PBB-nya lebih besar dari nilai transaksi, hati-hati teman-teman. Teman-teman harus gunakan nilai NJOP PBB sebagai dasar dari NPOP ya. Jadi dia bukan menggunakan nilai transaksi. Jadi nanti kita bandingkan dulu teman-teman, yang mana yang lebih tinggi antara nilai pasar atau nilai transaksi dengan NJOP PBB. Apakah ada teman-teman harga transaksi di bawah NJOP PBB-nya? Ada ya. Kalau misalnya dia jualnya buru-buru atau jual sayang, jual sayang itu gimana teman-teman? Jual ke pacarnya atau ke gebetannya atau ke temennya ya, harga teman ya. Bolehlah jual murah gitu ya. Misalnya harganya NJOP PBB-nya dasarnya 300 juta misalnya. Karena aku sayang kamu ya, diskonnya 50 juta ya. 250 juta harga jual transaksinya. Nah, padahal itu di bawah nilai NJOP PBB. Nah, BPH-TB-nya bukan dari yang 250 juta, teman-teman. Tapi dari NJOP PBB-nya yang tadi 300 juta, karena lebih tinggi ya. Jadi pokoknya pajak itu nyarinya yang lebih tinggi, teman-teman. Kalau nyari nentuin kredit, dia cari yang lebih rendah. Kalau nentuin harga dasar pengenaan pajak, dia cari yang paling tinggi. Nah, itu manusiawi ya teman-teman ya. Nggak usah diprotes, pokoknya itu manusiawi, kita maunya yang lebih tinggi gitu ya. Oke, untuk tarifnya BPH-TB itu 5% ya. Selanjutnya nanti bisa ditentukan masing-masing perda, tapi umumnya 5% ya maksimalnya. Kemudian kalau disebabkan perolehannya itu disebabkan karena hibah atau waris ya,
tarifnya bisa setengahnya, teman-teman. Tarifnya 50% dari BPHTB terutang. Kemudian untuk NPO PTKP, nah ini untuk NPO PTKP itu nilai perolehan objek pajak, tidak kena pajak ya teman-teman ya. Bisa ditetapkan paling banyak, maksimum berarti artinya tidak ada yang lebih dari 60 juta ya, paling banyak 60 juta. Selanjutnya ditentukan masing-masing perda. Kemudian kalau perolehannya diterima oleh keluarga dalam hubungan sedarah, biasanya karena warisan ya, NPO PTKP-nya bisa sampai 300 juta. Ya, jadi dia tidak 60 juta, tapi boleh sampai maksimal 300 juta. Kalau nilai perolehan objek pajaknya NPOP-nya kurang dari NPO PTKP, jadi kalau misalnya NPO PTKP-nya 60 juta, nilai perolehannya hanya 50 juta misalnya, itu dia tidak bayar BPHTB, BPHTB-nya nihil. Oke, sampai sini bisa diterima konsepnya. Nah, kemudian kita belajar untuk menghitung BPHTB supaya lebih jelas. Oke, ada Mbak Novika dan Mbak Siti Adinda Amelia. Oke, Mbak Novika dulu. Ya, untuk Bu. perhitungan BPHTB kita baca dulu ya. PT Milkosin membeli 1000 meter persegi tanah, kemudian bangunannya 500 meter persegi. Nilai transaksi, nah nilai transaksi ini nilai dia belinya ya, 950 juta. Oke. Nah, kemudian tanah dan bangunan itu sebelumnya sudah dikenai PBB, teman-teman. Sesuai SPT PBB-nya, NJOP tanahnya per meternya adalah 537, NJOP bangunannya 700.000 per meternya ya. NPO PTKP-nya ditetapkan 50 juta, tarif BPHTB 5%. Nah, ada NJOP PBB itu untuk apa fungsinya, teman-teman? Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu mana nilai yang paling besar ya antara nilai transaksi dengan NJOP PBB. Nilai transaksi diketahui berapa, Mbak Novika? 950 juta, Bu. Oke, nilai transaksinya 950 juta. Nah, kemudian NJOP PBB-nya sudah diketahui belum? Totalnya belum ada ya, sehingga kita hitung dulu ya. Nah, untuk Mbak Novika, kita hitung dulu NJOP tanah ya, seperti tadi. Berarti luas tanah dikali dengan harga NJOP per meter. Berarti luas tanahnya berapa itu Mbak Novika? 1000 meter ya, 1000 meter persegi. NJOP tanahnya 537 juta. Oke, berarti totalnya 537 juta. Oke, good. Kemudian NJOP bangunannya, luasnya bangunannya berapa itu Mbak Novika? 500 meter persegi Dikali 1.000. Oke, harganya 700.000. Berarti hasilnya 350 juta. Oke, 350 juta ya. Sehingga NJOP tanah dan bangunannya berapa? 887 juta. 887 juta. Nah, ini adalah NJOP tanah bangunan berdasarkan PBB ya. Kemudian lebih besar mana itu Mbak Novika? Antara NJOP PBB dengan nilai transaksi. Lebih besar nilai transaksi. Oke, sehingga dasar BPHTB kita menggunakan yang mana? Nilai transaksi atau NJOP? Nilai transaksi. Oke, kita menggunakan nilai transaksi ya, atau nilai pasar atau nilai beli ya, sama. Ini adalah dasar dari dasar dari BPHTB ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus cermati dulu, hati-hati ya teman-teman ya.
NJOP PBB-nya dilihat dulu apakah dia lebih besar dari nilai transaksi. Kalau lebih besar, misalnya NJOP PBB-nya ketemu 1 miliar misalnya, maka BPHTB-nya bukan dari nilai transaksi, tapi dari NJO PBB, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Novika sudah membantu untuk menghitung NJOP. Good. Kemudian Mbak Siti Adinda. Nah, karena kita dasarnya dari nilai transaksi, berarti NPOP-nya atau nilai perolehan objek pajaknya berapa Mbak Novika, Mbak Siti? 950 juta, Bu. Nah, kita gunakan yang nilai transaksi ya. NPOP-nya adalah 950 juta. NPOP TKP-nya berapa itu? 50 juta. Oke, 50 juta. Jadi tidak langsung kita kalikan dengan tarif ya teman-teman ya. Kita kurangkan dulu dengan NPO PTKP. Sehingga ketemu NPO PKP nilainya 900 juta. Oke, NPO PKP itu nilai perolehan objek pajak kena pajak ya teman-teman ya. Kemudian untuk BPHTB yang terutang 5% dikali 950 atau 900? 900. Ya, kali 900 ketemunya 45 juta. Oke, 45 juta. Ini adalah BPHTB yang dibayarkan pada saat terjadinya transaksi. Jadi kalau teman-teman beli rumah atau beli tanah ya, ketika teman-teman bayar itu tidak hanya harga tanahnya atau harga rumahnya ya, tapi masih ada biaya-biaya yang lain ya. BPHTB ini termasuk yang dibayarkan ya 45 juta. Kemudian nanti ada misalnya ada biaya notaris, biaya balik nama, macam-macam ya teman-teman untuk harga beli dari tanah itu ya. Oke. Terima kasih Mbak Siti Adinda. Nah, ini adalah cara menghitung BPHTB teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kenapa kita harus menghitung repot-repot menghitung NJOP PBB-nya? Karena kita mau menentukan dasar dari BPHTB ya teman-teman ya, mana yang lebih besar antara NJOP PBB dengan nilai transaksi. Sekali lagi hati-hati ya, jadi tidak melulu ya, tidak selalu penetapan BPHTB itu berdasarkan nilai transaksi. Ya, kita harus bandingkan dulu dengan NJOP PBB-nya. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian kalau ternyata tadi bukan karena transaksi jual beli teman-teman, tapi disebabkan karena warisan. Nah, seperti contoh ini ya teman-teman ya. Jadi misalnya Tuan Armando memperoleh warisan sebidang tanah, nilainya kalau misalnya tanah itu nilainya adalah 650 juta. Kemudian tanah itu dulunya sudah dikenai PBB ya, terbit SPT PBB-nya, luasnya 2000, kemudian NJOP-nya adalah 335.000 per meter, ya. NPO PTKP-nya, karena ini warisan teman-teman, ya, dia boleh sampai 300 juta, ya, boleh sampai 300 juta. Ya, kalau tadi kan maksimal 60 juta untuk yang normalnya ya 60 juta ya, tapi kalau disebabkan pemindahan kepemilikannya diterima oleh keluarga sedarah, ya warisan ini asumsinya diterima oleh keluarga sedarah, berarti NPO PTKP-nya boleh sampai 300 juta. Oke, kemudian BPHTB. Kalau teman-teman nggak diketahui tarifnya BPHTB berapa, berarti teman-teman gunakan 5% ya, tarif pada umumnya ya 5%, tapi bisa jadi lebih kurang dari itu. Tapi kalau tidak disebutkan tarifnya berarti teman-teman langsung gunakan 5% ya. NJOP tanah 2000 kali 335, kita cari dulu NJOP PBB-nya ya. Sehingga diketahui ya, ditentukan 670 juta untuk NJOP PBB. Nilai pasar tanahnya berapa tadi teman-teman? 650 ya, sehingga lebih besar mana antara NJOP dengan nilai pasarnya? Lebih besar mana NJOP PBB? NJOP
Oke, lebih besar NJOP. NJOP-nya 670 ya, teman-teman ya. Nah, sehingga BPHTB-nya kita tidak dari nilai pasar, teman-teman ya. Tidak dari 650 ini tidak, tapi dari NJOP PBB karena dia lebih besar ya. NPOP-nya adalah 670 ya, karena NJOP PBB-nya lebih besar dari nilai pasar. Sehingga kita menggunakan NJOP PBB sebagai dasar pengenaan BPHTB. NPOP-TKP-nya adalah 300 juta. NPOP-KP-nya berarti dikurangi ya teman-teman ya. 670 kurangi 300 menjadi 370. Kemudian tarifnya kalau enggak disebutkan kita gunakan 5%. 370 kali 5% ketemunya 18.500 juta. Ya, 18.500.000, sorry. 18.500.000. BPHTB-nya karena warisan ya, tadi ya, karena disebabkan warisan, maka ini ya tarifnya 50% dari tarif normal ya, sehingga 50%-nya adalah 9.250.000. Oke. Itu untuk perhitungan BPHTB jika nilai NJOP PBB-nya lebih besar dari nilai pasar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa diikuti semuanya. Ada yang ketinggalan atau ada yang merasa saya kecepatan? Cepat karena saya diburu waktu ya. Kalau kuliah online tuh hawanya buru-buru gitu ya. Jadi buru-buru jadi kalau nerangin hitungan itu ya keburu-buru teman-teman ya. Jadi teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang belum jelas boleh minta dijelaskan kembali, boleh ya. Sudah jelas semua teman-teman? Bisa dipahami? Oke. Kalau belum ada pertanyaan